Oke, baik, selamat siang. Kita akan lakukan kegiatan pembelajaran, dalam hal ini membahas tentang instalasi sistem operasi untuk server. Di sini kita menggunakan sistem operasi Debian 10 yang akan kita instalasi menggunakan mode text yang akan nanti kita gunakan sebagai server. Sebelum kita lakukan instalasi, terlebih dahulu kita sediakan dahulu DVD installernya, dalam hal ini berbentuk ISO. Sebaiknya kita sediakan mulai dari DVD 1, 2, dan 3 karena nanti akan kelak akan kita install paket-paket layanan yang dibutuhkan untuk server. Dalam kegiatan ini kita instalasi Debian server pada VirtualBox, di mana sudah diinstal pada komputer ini, sehingga kita tinggal menjalankannya. Oke, kita langsung. Pertama kita buka aplikasi VirtualBox. Nah, setelah kita buka, mungkin di sini sudah banyak terdapat virtual mesin yang sudah pernah diinstal sebelumnya. Saya akan buat virtual mesin baru yang akan nanti di dalamnya kita masukkan sistem operasi Debian. Pertama, kita klik di bagian tool atau perkakas, lalu di bagian menu mesin kita klik baru atau new, lalu kita beri dengan nama virtual mesin yang ingin kita tentukan. Dalam hal ini saya membuat namanya dengan Debian 10. Lalu tipenya Linux, Debian 64 bisa dipilih atau 32 pada kolom versi, lalu lanjutkan. Nah, jika terdapat pesan seperti ini menunjukkan bahwa folder ini atau nama virtual mesin ini sudah ada sebelumnya, sehingga kita harus mengganti dengan nama yang lain. Contoh, saya buat dengan nama Debian -10 ya, ganti 32 bit, lanjut. Lalu di sini kita lanjut saja, tidak perlu buat settingan, kita biarkan default, lalu lanjut, dan kita buat. Nah, setelah kita buat, di sini sudah ada nama virtual machine yang di dalamnya belum ada sistem operasinya. Nah, agar di dalam virtual machine ada sistem operasi, maka kita install selanjutnya. Caranya, kita isi dahulu di bagian storeknya atau penyimpanan DVD installernya. Di sini masih kosong, drive optiknya masih kosong. Kita masukkan DVD installernya, hanya kita cari. Nah, di sini sudah langsung di harddisk saya sudah ada Debian 10. Kita pilih DVD 1 karena letak installer ada di DVD 1. Lalu open, lalu kita start atau mulai. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kita tinggal menjalankan instalasi. Saya pilih di bagian yang kedua, yaitu install. Di bagian install ini kita akan melakukan instalasi menggunakan mode text. Jika kita pilih yang di atas, maka mode instalasinya menggunakan mode grafis. Saya pilih yang di bawah agar proses instalasinya lebih cepat. Enter. Lalu kita pilih bahasa Inggris. Kemudian untuk teritorial atau country kita pilih Indonesia. Kemudian untuk country of base default kita pilih United States. Lalu untuk keyboard American English. Kita tunggu proses loading additional component.
Nah, kemudian kita lanjut konfigurasi network. Di sini kita abaikan saja, lanjut saja continue. Kemudian hostname-nya kita berikan hostname sesuai dengan nama kita atau secara default dibuat Debian. Contohnya saya buat saja Habib. Lalu continue. Domain name-nya kita abaikan saja, nanti bisa belakangan. Continue. Lalu password user utama atau super user kita beri passwordnya root. Saya selalu membuat password untuk ini dengan root, tujuannya untuk mudah diingat saja. Di sini saya kasih bintang pada show password in clear untuk menampilkan password yang tadi saya ketikkan. Lalu continue. Kita masukkan password yang sama, root. Di sini saya tampilkan. Lalu kita continue. Full name-nya saya buat nama Habib Ahmad Purba. Continue. Lalu username untuk akun tadi secara default dibuat Habib. Kita bisa memilih dengan nama yang lain. Di sini saya lanjut continue. Lalu dimintakan password untuk username tadi, saya buat aja root. Saya tampilkan. Lalu continue. Minta ulang dimasukkan passwordnya. Kita masukkan password yang sama, lalu continue. Lalu untuk zona waktu kita pilih yang atas, karena tadi milih Indonesia maka kita pilih di waktu Indonesia Barat karena saya berada di Medan. Kemudian partisinya kita pilih metode guide paling atas agar lebih mudah. Lalu selectnya untuk disk partisinya pilih CSI1, enter. Lalu pilih persisnya skemanya, pilih paling atas. Lalu kita finish dan pilih yes untuk mengeksekusinya. Di sini sedang berlangsung instalasi sistem utamanya.
Selanjutnya kita pilih no untuk scan another CD atau DVD untuk mempercepat instalasi. Untuk use Ethernet mirrornya juga kita pilih no karena tidak tersedia koneksi internet. Kemudian participate in the packet usage survey kita pilih no juga. Kemudian untuk tampilan server kita buat tampilan mode text, sehingga pada bagian atas Debian desktop environment-nya kita hapus tanda bintangnya dengan menggunakan tombol spasi pada keyboard. Lalu print servernya juga kita hilangkan. Kita cukup hanya meninggalkan tanda bintang di standar system utility agar tampilan servernya menggunakan mode text. Lalu continue. Saat ini adalah proses instalasi Grub bootloadernya, itu sebuah aplikasi untuk penyimpanan loader. Di sini kita harus memilih yes, lalu kita letakkan di root dev SDA yang di bawah. Lalu sudah selesai proses instalasinya, kalau klik continue. Berarti proses instalasi sudah selesai. Jika instalasi sudah selesai, sistem operasi akan langsung di reboot, sehingga nanti bisa kita tampilkan seperti ini, menunjukkan bahwa sistem operasi siap untuk dioperasikan. Seperti halnya sistem operasi berbasis Linux lainnya, maka untuk masuk ke sistem kita harus login. Di sini saya menggunakan login menggunakan user root dengan password tadi root juga, lalu enter. Nah, jika tampil seperti ini, maka Debian sudah siap diinstalasi dan siap untuk dilaksanakan konfigurasi menjadi server. Demikianlah proses instalasi Debian 10 menggunakan mode text, baik proses instalasinya maupun tampilannya. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan melakukan konfigurasi. Sampai jumpa.